Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kita bisa berjumpa dan tak terasa kita sudah masuk di bulan suci yang kita nanti-nantikan sebelumnya, yaitu bulan suci Ramadan. Di antara banyak ciptaan Allah, banyak makhluk, di antara banyak tempat, di banyak waktu, Allah selalu memilih di antara mereka sesuatu yang paling mulia, yang paling dicintai. Sebagaimana di antara sepekan ada hari Jumat yang memiliki keistimewaan. Di antara 12 bulan ada satu bulan suci, yaitu bulan Ramadan yang juga Allah muliakan. Di antara 30 hari di bulan Ramadan ada satu malam yang juga Allah muliakan dan diberikan banyak keistimewaan di dalamnya, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba haruslah juga menempatkan sesuatu itu sebagaimana Allah tempatkan bulan suci Ramadan ini di antara bulan-bulan yang lain yang paling Allah cintai. Para ulama juga mengibaratkan bulan Ramadan ini seperti Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf menjadi salah satu anak yang paling dicintai Nabi Yakub di antara 12 anak yang lainnya. Maka dari itu, jika para ulama mengkhususkan bulan ini, kita pun sebagai penerusnya juga harus mengistimewakan dan juga memiliki kekhususan terhadap bulan yang kita tunggu-tunggu ini, yaitu bulan Ramadan. Hadirin sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah, maka jika kita membicarakan keutamaan bulan Ramadan yang begitu banyak, salah satunya tentu kita mengambil daripada Al-Quran, yang mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita dengar setiap bulan Ramadan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di mana di bulan Ramadan ini terdapat kitab suci yang turun, yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana kitab-kitab yang sebelumnya juga Allah turunkan di bulan suci ini, yaitu bulan Ramadan. Bukan hanya itu, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, di bulan ini juga Allah turunkan, Allah hadirkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, kalau kita mengkhususkan waktu kita, tenaga kita, ibadah kita di malam tersebut, seakan-akan kita beribadah 1000 bulan. Berapa waktu 1000 bulan itu? Berapa tahun? Ya, jika kita ubah menjadi tahun, maka 1000 bulan kurang lebih berjumlah 83 tahun. Artinya, jika kita sholat di malam itu, jika kita berdoa di malam itu, jika kita berzikir di malam itu dan sedekah di malam itu, dan ibadah-ibadah yang lain di malam itu, maka ibadah tersebut ya senilai dengan seakan-akan kita beribadah 83 tahun. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Kemudian dalam hadis pun juga banyak Nabi SAW menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Ya, salah satu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana bulan atau puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa, dia menghalangi dirinya dari haus dan lapar, dan juga syahwatnya. Sedangkan Al-Quran, orang begitu sabar dengan Al-Quran, mengisi malam-malamnya dengan Al-Quran. Maka dari itu, kedua elemen ini, yaitu puasa dan Al-Quran, memberikan syafaat yang begitu dahsyat untuk kita. Maka karena bulan ini bulan Ramadan, di mana turunnya Al-Quran, juga di mana
dihadirkannya satu malam yang luar biasa, mari kita maksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Kita mulai membuat agenda, kita mulai merancang bagaimana dulu kita belajar Rasulullah SAW menghabiskan 10 malam terakhirnya di bulan Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaannya. Hadirin sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah, di hadis yang lain juga Allah menyebutkan bahwa ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu dinaikkan atau ditingkatkan, dikalikan 10 kali lipat. Al-hasanatu yudha'af al-hasanah, di mana Allah memberikan 10 kali lipat ganjaran kepada mereka yang melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ketika kita baca Quran, yang setiap hurufnya kita baca itu mendapatkan 10 kebaikan, maka dikalikan 10 lagi ketika di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya 10, tapi ila sab'imi'ah di'fin. Ya, 700 kali lipatnya. Tapi illa shaum, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa, ya, karena as-shaumu li, ya. Saum itu ganjarannya hanya ada di sisi Allah, dan Allah lah wa ajzi bihi, yang akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berpuasa. Karena apa? Karena mereka berhasil sabar, karena mereka berhasil teguh dalam pendiriannya, ya, menahan lapar, haus, ya, dan juga hawa nafsu syahwatnya. Dan di hadis yang lain juga dikatakan, di hadis yang sama Nabi mengatakan farhatan lis-shaimi farhatan, ya, untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika fitrihi, ya, ketika berbuka, dan kebahagiaan ketika liqa'i rabbih, bertemu dengan Rabb-nya. Mengapa demikian? Ya, karena kita berhasil dengan sabar selama setengah hari untuk menahan segala dahaga dan lapar kita dan haus kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, dan Allah lah yang berhak mengganjarnya, dan itu kebahagiaan bagi seorang muslim. Juga yang kedua, ketika kita memang sudah saatnya menghadap Rabb kita, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang sudah kita tenteng sebanyak-banyaknya, khususnya kita manfaatkan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, dalam hadis yang sama juga dikatakan bahwasannya mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, ya, min misk, ya, lebih wangi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada parfum kasturi, ya, min rihil misk, daripada parfum kasturi. Tapi jangan dibayangkan, ya, kasturi yang kita terka seperti kasturi yang ada di dunia, seperti kasturi yang pernah kita beli parfumnya. Tidak, ya. Tentu kasturi yang ada di akhirat nanti itu lebih baik dan lebih harum. Ya, artinya jika kita hari ini menahan lapar dengan bau mulut yang luar biasa, tapi dengan kesabaran kita itu akan Allah berikan, ya, ganjaran yang dahsyat. Bahkan nanti di yaumil akhir mulut kita paling harum, ya. Bahkan ada surga khusus pintunya untuk para ahli puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Semoga para sahabat kemanusiaan di bulan yang suci ini, ya, bisa memaksimalkan, ya, 30 hari yang singkat itu untuk membina diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan ketika kita lepas dari Ramadan, seakan-akan kita seperti bayi yang baru lahir, ya, yang terus tumbuh, ya, meningkatkan kualitas ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan yang siap. Wallahu a'lam, aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.